Udara dingin menusuk kulit, bahkan di balik seragam tebal yang dikenakan Bima. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan Menara Sentosa terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya dengung AC sentral dan sesekali suara tetesan air dari entah mana yang memecah kesunyian. Bima, satpam muda yang baru sebulan ditugaskan di shift malam, masih berusaha membiasakan diri dengan atmosfer angker gedung tua ini. Rekan kerjanya, Pak Jono, sering menceritakan kisah-kisah seram yang membuat bulu kuduknya merinding. Namun Bima selalu menanggapinya dengan senyum skeptis. "Kamu ini, Bim, jangan terlalu meremehkan. Kalau sudah kejadian sendiri, baru tahu rasa," ujar Pak Jono suatu malam, sembari menyeruput kopi hitamnya. Pak Jono adalah satpam senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di Menara Sentosa. Rambutnya sudah memutih, dan kerutan di wajahnya semakin dalam setiap kali ia menceritakan penampakan atau suara aneh yang pernah didengarnya. Malam itu, Bima bertugas melakukan patroli rutin di lantai 10 hingga 20, sementara Pak Jono berjaga di lobi utama. Tangannya menggenggam erat senter. Sinarnya menari-nari di lorong-lorong gelap yang hanya diterangi lampu darurat remang-remang. Kantor-kantor di lantai atas itu sebagian besar sudah kosong. Hanya beberapa perusahaan kecil yang masih bertahan di Menara Sentosa yang terkenal dengan biaya sewa murahnya. Namun, ada satu lantai yang selalu membuat Bima merasa tidak nyaman. Lantai 13. Menurut cerita Pak Jono, lantai 13 adalah tempat di mana seorang karyawan bernama Ibu Rina meninggal dunia secara tragis puluhan tahun lalu. Ia bunuh diri dengan melompat dari jendela setelah dituduh menggelapkan dana perusahaan, padahal ia tidak bersalah. Sejak saat itu, lantai 13 dikenal sebagai lantai paling angker. Lampu sering mati sendiri, suara ketikan mesin tik terdengar di tengah malam, bahkan ada yang mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di dekat jendela. Bima mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Hanya sugesti, bisiknya pada diri sendiri. Ia menekan tombol lift menuju lantai 13. Pintu lift terbuka dengan bunyi berderit pelan, memperlihatkan lorong gelap yang lebih mencekam dari lantai-lantai lainnya. Udara di sana terasa lebih dingin, seolah ada hembusan angin yang menembus dinding. Bima melangkah keluar, senternya menyapu setiap sudut. Tidak ada apa-apa, seperti biasa. Ia berjalan perlahan, memeriksa setiap pintu kantor yang terkunci. Ketika ia melewati sebuah kantor lama yang pintunya terbuat dari kaca buram, ia mendengar suara. Tap, tap, tap. Seperti jari yang mengetuk meja. Bima menghentikan langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari gedung sebelah atau mungkin pipa air. Namun, suara itu terdengar sangat jelas, berasal dari dalam kantor. Ia mendekatkan telinganya ke pintu. Tap, tap, tap. Ketukan itu berhenti. Bima menelan ludah. Siapa di dalam? Serunya, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat, namun hanya keheningan yang menyambutnya. Dengan keberanian yang dikumpulkannya, ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia menyinari bagian dalam kantor melalui kaca buram, tapi tidak ada yang terlihat jelas selain bayangan furnitur kantor yang ditutupi kain putih. Mungkin hanya tikus, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan patrolinya, namun rasa tidak nyaman itu terus membayangi. Beberapa malam berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai intensif. Lampu di lantai 13 sering berkedip-kedip saat Bima melintas, bahkan kadang mati total selama beberapa detik, meninggalkan Bima dalam kegelapan pekat sebelum menyala kembali. Suatu kali, saat ia sedang memeriksa CCTV di ruang kontrol, ia melihat sekilas bayangan putih melintas di lorong lantai 13, tepat di depan kamera. Bayangan itu terlalu cepat untuk diidentifikasi, namun cukup jelas untuk membuat Bima merinding. "Pak Jono, Bapak lihat itu tadi?" Tanya Bima, menunjuk layar CCTV. Pak Jono hanya menghela napas. "Sudah kubilang kan, Bim, mereka itu ada." Bima masih berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin kamera rusak, atau pantulan cahaya. Namun keganjilan itu tidak berhenti. Suatu malam, saat ia sendirian di lantai 15, ia mendengar suara wanita menangis pelan dari salah satu bilik toilet wanita. Suara itu terdengar sangat pilu, seperti seseorang yang sedang berduka mendalam. Bima memberanikan diri mendekat. Ia mengintip ke dalam, senternya menyapu setiap bilik. Toilet itu kosong,
tidak ada siapa-siapa. Namun, suara tangisan itu masih terdengar, seolah berasal dari dinding. Bima segera berbalik dan lari, jantungnya berpacu kencang. Ia tidak berani menengok ke belakang. Keesokan harinya, Bima menceritakan pengalamannya kepada Pak Jono. Pak Jono mendengarkan dengan serius, sesekali menganggukkan kepala. Itu pasti suara Ibu Rina, Bim. Dia masih bergentayangan, mencari keadilan, kata Pak Jono dengan suara rendah. Dulu, ada juga satpam yang sampai kesurupan setelah sering diganggu di lantai itu. Untungnya dia bisa diselamatkan. Mendengar cerita itu, Bima semakin ketakutan. Ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Menara Sentosa. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengajukan pindah shift atau bahkan resign. Namun, ia membutuhkan pekerjaan ini. Malam berikutnya, Bima ditugaskan untuk memeriksa ruang arsip lama di lantai dasar yang sudah tidak terpakai. Ruangan itu adalah labirin rak-rak besi penuh dengan dokumen-dokumen usang yang baunya apek. Debu tebal menutupi segalanya dan laba-laba membuat sarang di mana-mana. Pak Jono memperingatkan Bima bahwa ruangan itu juga memiliki aura yang sangat tidak enak. Dulu, ada kejadian aneh di sana. Beberapa arsip penting hilang, lalu muncul lagi di tempat yang aneh. Seperti ada yang bermain-main, ceritanya. Bima memasuki ruang arsip dengan senter di tangan. Ia memeriksa kondisi ruangan, memastikan tidak ada tanda-tanda pencurian atau kerusakan. Di tengah ruangan, sebuah kipas angin tua yang berkasat berdiri tegak, seolah menjadi saksi bisu dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, kipas angin itu berputar sendiri, pelan pada awalnya, lalu semakin cepat, menghasilkan suara nguing yang memekakkan telinga. Angin yang dihasilkan menerbangkan lembaran-lembaran kertas dari rak-rak di sekitarnya. Bima terlonjak kaget. Ia tahu kipas angin itu sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Ia bahkan pernah mencoba menyalakannya sebelumnya dan tidak berhasil. Ia buru-buru mematikan kipas angin itu dengan menarik kabelnya dari stop kontak. Kipas itu perlahan berhenti berputar. Namun ketakutan Bima tidak mereda. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik tumpukan arsip. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera keluar dari ruangan itu. Saat ia berbalik, ia melihatnya. Sosok bayangan hitam tinggi berdiri di ujung lorong rak-rak, tak bergerak. Bayangan itu terlalu tinggi untuk manusia biasa, dan bentuknya tidak jelas, seolah terbuat dari asap. Bima terpaku di tempat, jantungnya berdetak secepat drum. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Bayangan itu perlahan bergerak, melayang, bukan berjalan, mendekati Bima. Udara di sekitar Bima terasa semakin dingin, dan ia bisa mencium bau tanah basah yang aneh. Bima memejamkan mata erat-erat, berharap itu hanya halusinasi. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah berada tepat di depannya, begitu dekat sehingga ia bisa merasakan dinginnya. Pergi, suara itu berbisik. Terdengar seperti bisikan banyak orang sekaligus, bergema di telinga Bima. Kau tidak seharusnya di sini. Bima akhirnya bisa berteriak, teriakan yang memecah kesunyian ruang arsip. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga, tidak peduli dengan rak-rak arsip yang hampir roboh karena tabrakannya. Ia berlari keluar dari ruang arsip, menabrak pintu, dan terus berlari hingga mencapai pos satpam di lobi. Pak Jono, yang mendengar teriakan Bima, langsung menghampirinya. Ada apa, Bim? Kenapa kamu pucat begitu? Tanyanya cemas. Bima terengah-engah, mencoba mengatur napasnya. Pak Jono, saya melihatnya. Ia tergagap, menunjuk ke arah ruang arsip dengan tangan gemetar. Pak Jono tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk bahu Bima. Sudah kubilang, Bim. Gedung ini punya banyak penunggu. Kamu harus lebih hati-hati. Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi Bima. Setiap suara, setiap bayangan, membuatnya ketakutan. Ia bahkan mulai menghindari lantai 13 dan ruang arsip sebisa mungkin. Namun, entitas di Menara Sentosa sepertinya tidak mau membiarkan Bima sendirian.
Gangguan semakin sering terjadi, tidak hanya di lantai-lantai yang dikenal angker, tetapi juga di area lain. Suatu malam, saat Bima sedang patroli di lantai 7, ia mendengar suara musik klasik yang samar-samar. Suara itu terdengar seperti irama piano yang lembut, namun penuh melankolis. Bima tahu tidak ada karyawan yang bekerja di shift malam di lantai itu. Ia mengikuti sumber suara yang membawanya ke sebuah ruangan rapat yang gelap. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Dengan jantung berdebar, Bima mengintip ke dalam. Di tengah ruangan, sebuah proyektor yang seharusnya mati menyala sendiri, memancarkan cahaya redup ke dinding. Namun tidak ada gambar yang ditampilkan. Musik piano itu semakin jelas. Bima melangkah masuk, senternya menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa, namun ia merasakan kehadiran yang kuat di sana, seolah ada seseorang yang tak terlihat sedang memainkan piano di sampingnya. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip, dan musik piano itu berubah menjadi lebih cepat, lebih kacau, seperti seseorang yang sedang memainkan piano dengan panik. Proyektor di dinding mulai menampilkan gambar-gambar yang berkelebat cepat. Wajah-wajah orang yang tidak dikenal, tulisan-tulisan aneh yang tidak bisa dibaca. Dan kemudian, sebuah gambar yang membuat Bima terloncat mundur. Wajah seorang wanita yang pucat pasi dengan mata melotot, rambut acak-acakan, dan senyum mengerikan. Wajah itu adalah wajah Ibu Rina, yang pernah dilihatnya di foto-foto lama yang disimpan Pak Jono. Wajah itu memenuhi layar proyektor, dan mata wanita itu seolah menatap langsung ke arah Bima. Musik piano berhenti mendadak, digantikan oleh suara tawa cekikikan yang pelan namun menusuk telinga, seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Bima menjatuhkan senternya dan berlari keluar dari ruangan itu, tidak peduli dengan proyektor yang masih menyala dan tawa yang mengejarnya. Ia bahkan tidak berhenti untuk mengambil senternya. Bima menceritakan kejadian itu kepada Pak Jono, kali ini dengan ekspresi wajah yang benar-benar ketakutan. Pak Jono hanya bisa menghela napas. Itu pasti dia, Bim. Dia menunjukkan dirinya padamu. Mungkin dia ingin memberitahu sesuatu, atau hanya ingin bermain-main. Setelah kejadian itu, Bima mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Menara Sentosa. Ia bertanya kepada Pak Jono tentang Ibu Rina, dan juga tentang sejarah gedung itu secara keseluruhan. Pak Jono menceritakan bahwa gedung ini dibangun di atas bekas pemakaman umum yang sudah lama tidak terpakai. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang terganggu di pemakaman itu masih bergentayangan di gedung ini. Selain itu, ada juga cerita tentang seorang mandor bangunan yang tewas tertimpa reruntuhan saat pembangunan gedung, dan arwahnya dikatakan sering mengganggu pekerja di lantai dasar. Bima juga menemukan beberapa artikel koran lama tentang kasus Ibu Rina. Ia membaca dengan teliti. Ternyata, setelah kematiannya, kasus Ibu Rina sempat dibuka kembali dan ditemukan bukti baru yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pelaku sebenarnya adalah atasan Ibu Rina yang sengaja menjebaknya. Namun, kebenaran itu terungkap terlalu terlambat. Malam itu, Bima merasa ada beban di pundaknya. Ia merasa kasihan pada Ibu Rina. Ia memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Ibu Rina, setidaknya untuk meminta maaf atas ketidakadilan yang menimpanya. Ia tahu itu gila, tapi ia merasa harus melakukannya. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Bima memberanikan diri menuju lantai 13. Ia membawa seikat bunga melati yang ia beli dari pasar. Lift terasa sangat dingin, dan setiap lantai yang dilewati terasa mencekam. Ketika pintu lift terbuka di lantai 13, Bima merasakan hawa yang jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu di lorong berkedip-kedip, dan ia bisa mendengar suara bisikan-bisikan samar yang tak jelas artinya. Bima berjalan perlahan menuju kantor lama Ibu Rina. Pintu kaca buram itu masih tertutup rapat. Ia meletakkan bunga melati di depan pintu. "Ibu Rina," bisiknya, suaranya pelan dan penuh hormat. "Saya tahu apa yang terjadi pada Ibu. Saya turut berduka atas ketidakadilan yang Ibu alami. Saya harap Ibu bisa beristirahat dengan tenang." Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Bunga melati yang tadi segar, layu dalam hitungan detik. Di balik kaca buram pintu kantor, Bima melihat bayangan seorang wanita berdiri di sana, menatapnya. Bayangan itu terlihat sangat jelas, dengan rambut panjang terurai dan gaun putih. Kali ini, Bima tidak lari.
Ia tetap berdiri di tempatnya, menatap bayangan itu. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh kaca. Bima bisa merasakan energi dingin yang memancar dari bayangan itu. Ia menahan napas. Bayangan itu kemudian menunjuk ke arah sebuah lemari arsip tua yang terletak di sudut kantor. "Apa yang ibu ingin saya lakukan?" tanya Bima, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya terus menunjuk ke lemari arsip. Bima mengerti, ia harus masuk ke dalam. Ia mencoba membuka pintu, namun masih terkunci. Ia mencoba mendorongnya, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, ia mendengar suara klik pelan, dan pintu itu terbuka sedikit. Bima melangkah masuk ke dalam kantor. Udara di dalam sangat dingin, dan bau melati yang layu bercampur dengan bau apak. Ia menyalakan senternya dan berjalan menuju lemari arsip yang ditunjuk oleh bayangan itu. Lemari itu penuh dengan dokumen-dokumen tua yang sudah berdebu. Ketika Bima membuka laci lemari, ia menemukan sebuah amplop coklat yang sudah usang, tersembunyi di balik tumpukan dokumen. Amplop itu bertuliskan penting dengan tulisan tangan yang rapi. Bima membukanya. Di dalamnya ada beberapa surat dan sebuah buku harian kecil. Ia membaca surat-surat itu dengan cepat. Ternyata, itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Ibu Rina untuk keluarganya, menceritakan tentang tekanan yang ia alami di kantor dan tuduhan palsu yang menimpanya. Di buku harian, ia menuliskan semua bukti yang ia kumpulkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, termasuk nama atasan yang menjebaknya dan bagaimana ia melakukannya. Namun, semua bukti itu tidak pernah ditemukan oleh polisi. Ibu Rina ingin keadilan ditegakkan, pikir Bima. Ia merasa ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ketika Bima berbalik, ia melihat bayangan Ibu Rina berdiri di ambang pintu, menatapnya. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih tenang, seolah ada sedikit kedamaian di wajahnya. Ia mengangguk pelan kepada Bima, lalu perlahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan lorong. Bima meninggalkan kantor itu dengan perasaan campur aduk. Ia masih takut, namun juga merasa lega dan memiliki tujuan. Ia kembali ke pos Satpam dan menceritakan semua yang terjadi pada Pak Jono. Pak Jono mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas. Ternyata dia hanya ingin keadilan, Bim. Semoga dia bisa tenang sekarang. Keesokan harinya, Bima membawa semua dokumen dan buku harian yang ia temukan ke kantor polisi. Awalnya, polisi skeptis. Namun setelah melihat bukti-bukti yang sangat detail, mereka berjanji akan menyeliduki kembali kasus tersebut. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Berkat bukti-bukti yang ditemukan Bima, kasus Ibu Rina dibuka kembali, dan atasan yang menjebaknya akhirnya ditangkap. Nama baik Ibu Rina dipulihkan. Sejak saat itu, Menara Sentosa perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Lampu di lantai 13 tidak lagi berkedip-kedip, suara-suara aneh jarang terdengar, dan Bima tidak lagi melihat bayangan Ibu Rina. Meskipun sesekali masih ada cerita-cerita tentang gangguan kecil, aura mencekam yang dulu menyelimuti gedung itu kini terasa jauh berkurang. Bima tetap bekerja sebagai satpam di Menara Sentosa, namun kini ia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa ia telah membantu seorang jiwa yang tidak tenang menemukan kedamaian, dan itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia tahu, di antara tembok-tembok tua Menara Sentosa, kisah Ibu Rina akan selalu dikenang sebagai pengingat bahwa keadilan, bahkan dari dunia lain, selalu menemukan jalannya.